teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan aktivitas kita lancar. Selamat datang di channel opini kita. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi perhatian banyak orang, yaitu tentang apa saja jenis bantuan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa saja sih bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Apa bedanya BPNT dengan PKH? Dan siapa saja yang berhak menerimanya? Nah, di video ini saya akan rangkum secara lengkap, jelas, dan simpel supaya teman-teman semua paham. Dan sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe supaya channel ini semakin bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu definisinya. Bantuan sosial atau sering disingkat bansos adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya bukan untuk membuat orang bergantung, melainkan untuk melindungi, meningkatkan, dan memenuhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi, bansos ini adalah hak bagi mereka yang memenuhi syarat, bukan pemberian orang yang harus dibalas. Pemerintah memiliki data yang disebut dengan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun, kalau nama teman-teman ada di data ini, biasanya otomatis akan terdeteksi sebagai penerima manfaat. Jenis bantuan berbasis uang yaitu ini yang paling sering kita dengar. Ada dua program besar yang berjalan saat ini. Yang pertama itu adalah program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH. PKH ini adalah bantuan bersyarat. Artinya, penerima harus memenuhi komitmen seperti anak harus disekolahkan, ibu harus pergi ke puskesmas untuk memeriksa kehamilannya. Siapa saja komponennya? Yaitu kesehatan. Ibu hamil dan anak-anak balita misalnya usia 0 sampai 6 tahun. Keduanya adalah pendidikan, siswa SD, SMP, hingga SMA, SMK. Berapa nilainya? Nilainya tidak sama, tergantung dari komponen yang diambil. Jadi rata-rata per keluarga bisa mendapatkan sekitar 1 juta hingga 3 juta per tahun. Yang dicairkan secara bertahap, biasanya itu 3-4 kali per tahun. Kedua yaitu bantuan pangan non tunai atau sering kita dengar BPNT. Kalau yang ini sering disebut sembako. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar bagi keluarga miskin. Berapa nilainya? Dana yang diberikan adalah 200.000 per bulan. Tapi ingat, ini tidak dicairkan uang tunai ke tangan kita, melainkan masuk ke kartu elektronik atau disingkat dengan KKS. Dan biasanya ditukar dengan beras, telur, atau gula di warung atau agen yang ditunjuk. Apa ada lagi jenis bantuan yang lainnya? Ada bantuan rumah dan listrik. Selain uang makan dan pendidikan, pemerintah juga memberikan bantuan untuk tempat tinggal dan energi. Yang pertama itu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Ini adalah bantuan untuk memperbaiki atau membangun rumah tidak layak huni. Biasanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya kurang layak atau rusak. Bantuannya berupa material bangunan atau uang yang ditransfer langsung untuk pembelian material.
Keduanya yaitu subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan keringanan tarif listrik bagi rumah tangga miskin yang menggunakan daya rendah, misalnya 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi. Tagihan listrik bisa jadi lebih murah, bahkan gratis tergantung kebijakan yang berlaku. Apakah ada jenis bantuan lainnya? Masih ada, yaitu bantuan lansia dan disabilitas. Ada juga bantuan khusus yang diberikan untuk kelompok rentan. Pertama itu yaitu bantuan lansia. Bagi warga lanjut usia tidak memiliki penghasilan atau pensiunan, biasanya mendapatkan bantuan rutin setiap bulan. Besarnya bervariasi tergantung kebijakan daerah dan pusat. Namun tujuannya jelas, yaitu untuk membantu kebutuhan sehari-hari para orang tua kita. Kedua, yaitu bantuan penyandang disabilitas. Sama seperti lansia, teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas juga mendapatkan perhatian khusus berupa bantuan dana agar tetap bisa hidup layak dan bermanfaat. Lalu, apakah masih ada bantuan yang lainnya lagi? Ada, yaitu bantuan lainnya selain rutin, ada juga bantuan yang bersifat insidental atau khusus. Pertama itu adalah BLT dana desa. Bantuan langsung tunai yang dikelola oleh desa biasanya diberikan jika desa memiliki surplus anggaran atau saat kondisi tertentu. Kedua, yaitu bantuan beras. Pemerintah sering membagikan beras sebanyak 10 kg per keluarga setiap bulannya melalui pos pelayanan terpadu atau posyandu atau kantor desa. Kemudian ada lagi Kartu Indonesia Pintar yaitu KIP dan Kartu Indonesia Sehat yaitu KIS. Ini adalah bantuan berupa akses layanan yaitu gratis biaya sekolah dan gratis biaya berobat. Nah, teman-teman, itulah berbagai jenis bantuan sosial yang ada di Indonesia, mulai dari PKH, BPNT, sembako, BSPS, subsidi listrik, hingga bantuan untuk lansia dan disabilitas. Intinya, pemerintah memiliki program yang cukup lengkap untuk mensejahterakan masyarakat. Syarat utamanya biasanya satu, yaitu terdaftar di DTKS atau data terpadu. Kalau teman-teman merasa layak dapat tapi belum dapat, bisa mengusulkan ke desa atau kelurahan setempat untuk didata ulang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.